Di tengah tekanan aura monster, Leo menyadari bahwa makhluk di hadapannya bukanlah predator biasa, melainkan salah satu letnan dalam pasukan Raja Iblis yang dahulu menghanguskan hutan kaum elf. Sebagai putri dari Silatna, Tarantulia menyimpan sejarah kelam. Ia pernah melahap tangan kanan Raja Peri yang di dalamnya terdapat Ring of Life, sebuah artifak penyimpan energi kehidupan tanpa batas. Itulah alasan mengapa regenerasi monster itu terasa mustahil untuk ditembus. Sebuah fakta yang hanya diketahui oleh Leo, namun tetap tersimpan rapat dalam benaknya. Leo memahami bahwa menyerang secara membabi buta hanya akan menghabiskan cadangan mana rakan-rakannya. Ia segera menghentikan serangan sporadis Celia dan Abad, lalu memaparkan sebuah taktik krusial. Satu-satunya cara untuk menumbangkan entitas ini adalah melalui serangan gabungan skala besar yang mampu menghancurkan seluruh sel tubuhnya sekaligus sebelum ia sempat memulihkan diri. Meskipun Celia diliputi keraguan karena Leo tidak memiliki aura, pemuda itu dengan penuh keyakinan mengajukan diri untuk menjadi pengalih perhatian. Ia berjanji akan menahan amukan Tarantulia selama 5 menit. Waktu yang dibutuhkan Celia dan Abad untuk mempersiapkan sinergi antara elemen api dan angin. Bagi Leo, kolaborasi dua elemen ini adalah perpaduan paling mematikan yang mampu menciptakan badai penghancur. Tanpa menunggu lama, Leo melesat maju. Gerakannya begitu efisien dan tajam, mampu menghindari setiap sabetan kaki laba-laba yang mematikan. Pemandangan itu membuat Abad dan Celia terpana. Seorang pemuda tanpa mana mampu mendominasi monster tingkat tinggi hanya dengan mengandalkan teknik bela diri murni. Namun keterbatasan fisik tanpa energi sihir mulai terasa. Leo kemudian menginstruksikan Chelsea untuk menggunakan sihir anginnya demi melemparkan berbagai senjata yang berserakan di tanah ke arahnya. Meski Chelsea sempat khawatir tindakannya justru akan melukai Leo, pemuda itu membuktikan kehebatannya dengan menangkap setiap bilah yang melayang di udara dan langsung menggunakannya untuk menebas persendian Tarantulia. Senjata demi senjata patah akibat benturan dengan kulit keras sang monster. Namun Leo terus meminta bekalan pedang baru. Ia bertarung dengan insting yang begitu tajam seolah seluruh jenis senjata adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Di tengah napas yang kian sesak, Leo memacu dirinya lebih jauh lagi. Dia tak ingin menjadi bahan tertawaan di alam baka jika sampai kalah oleh seekor serangga di masa depan. Sesaat sebelum Leo mencapai batas ketahanannya, sebuah seruan dari Celia menandakan bahwa persiapan serangan pemungkas telah sempurna. Leo segera mundur dengan cepat memberikan jalan bagi badai mana yang telah memadat. Celia melepaskan gelombang api yang langsung beresonansi dengan pusaran angin milik Abad. Kobaran api yang membumbung tinggi tersebut melahap seluruh tubuh raksasa Tarantulia, mengubah jeritan monsternya menjadi abu dalam sekejap. Seiring dengan padamnya api, sebuah notifikasi muncul di udara menandakan bahwa wilayah Wild Forest telah berhasil ditaklukkan. Di tengah sisa pembakaran, sebuah cincin perak terjatuh ke tanah, tanda bahwa sumber energi kehidupan sang monster telah terlepas. Celia terduduk lemas, masih tidak percaya bahwa mereka berhasil melewati ujian maut tersebut berkat pertahanan 5 menit yang dilakukan oleh Leo. Di sisi lain, Chelsea yang merasa takjub mulai menunjukkan rasa kagum yang berlebihan, bahkan meminta Leo untuk menjadi mentor bertarungnya. Celia hanya bisa tersenyum getir mendengarnya, mengetahui betapa brutalnya kaedah pelatihan yang biasanya diterapkan oleh pemuda itu. Namun Leo tidak terlalu mempedulikan pujian tersebut. Perhatiannya terfokus pada cincin yang baru saja ia ambil. Saat jemarinya menyentuh artefak itu, sesosok peri kecil muncul dari sisa-sisa energi yang ada. Leo menatap makhluk tersebut dengan pandangan yang penuh makna, seolah mereka adalah kawan lama yang terpisah oleh ribuan tahun sejarah. Dalam keheningan batinnya, Leo menyapa sang peri kecil yang bernama Silit, mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya sebagai sosok pahlawan legendaris Kylie. Usai pertempuran besar tersebut, Silit memutuskan untuk kembali bersemayam di dalam cincin, sementara Leo menyadari bahwa Silit ternyata telah berevolusi menjadi sosok Raja Peri yang agung. Saat hitungan mundur untuk kembali ke dunia nyata dimulai, ia menerima hadiah penyelesaian yang sangat langka, yaitu Sumpah Raja Peri. Tak lama kemudian, sebuah pertemuan singkat dengan sosok misterius terjadi, meninggalkan teka-teki yang belum terpecahkan dalam benak sang pemuda. Di pusat pentadbiran, Alian Baidin, sang Sword Master sekaligus kepala sekolah Akademi Lumine, terperangah melihat hasil ujian di wilayah barat. Ajudannya sempat dilanda kepanikan karena wilayah tersebut selesai jauh lebih cepat dibanding area lainnya.
Meskipun Profesor Albi dikenal sangat ketat dan biasanya hanya meluluskan segelintir orang, kali ini terdapat 40 murid yang berhasil lolos. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Albi. Kejutan terbesar muncul ketika Profesor Albi merekomendasikan satu nama sebagai perwakilan murid baru. Alian terheran-heran karena nama yang diajukan bukanlah Celia atau Abad, melainkan Leo. Pengakuan Albi terhadap bakat Leo yang dianggap memiliki potensi pahlawan membuat sang kepala sekolah sangat penasaran untuk menemui pemuda tersebut secara langsung. Sesaat setelah kembali dari dimensi ujian, Leo memanjakan tubuhnya yang letih di sebuah pemandian air panas. Sambil berendam, ia merenungkan hadiah Raja Peri yang ia terima, mengingat seharusnya simulasi Hero World tidak memberikan imbalan nyata seperti itu. Di tengah ketenangan tersebut, Reina tiba-tiba muncul menemui putranya. Sang ibu akhirnya mengungkap rahasia tentang masa lalunya kepada Leo. Alasan ia diusir dari klan Zerdinger adalah karena kehilangan Flame of Zinger saat menyelamatkan rakan-rakannya demi misi kemanusiaan yang dianggap melanggar aturan klan. Meskipun harus kehilangan status bangsawan, Reina sama sekali tidak menyesal. Ia berpesan agar Leo menggunakan kekuatannya untuk jalan kebenaran dan menyatakan kebanggaannya atas kelulusan Leo. Tak berselang lama, Leo pun tiba di pusat kota Lumeria. Pemandangan kota tersebut sangat megah dengan danau yang luas memisahkan daratan dengan bangunan Akademi Lumine yang berdiri kokoh. Di sana, Paman Zeiss telah menunggu untuk memberikan kabar penting mengenai perdebatan panjang di internal klan mereka. Berkat keberhasilan Leo menaklukkan ujian wilayah barat, para tetua klan akhirnya setuju untuk mewariskan Phoenix Bread kepada Leo. Zeiss menyerahkan sebuah kunci perak untuk membuka buku teknik rahasia tersebut. Awalnya lembaran buku itu tampak kosong, namun mengikuti instruksi sang paman, Leo mengoleskan setetes darahnya pada halamannya. Seketika cahaya menyilaukan memancar dan tulisan-tulisan rahasia mulai menampakkan diri. Zeiss meyakini bahwa dengan bakat yang dimiliki Leo, teknik yang sangat sulit itu akan dikuasainya dalam waktu singkat. Setelah berpisah dengan Zainis, Leo mencoba mencari lokasi yang telah dijanjikan Celia. Namun, karena ini adalah kunjungan pertamanya, ia sempat merasa kebingungan di tengah keramaian. Di tengah pencariannya, seorang gadis bernama Chloe Muller yang membawa tumpukan buku tanpa sengaja menabraknya. Gadis itu buru-buru pergi tanpa menyadari bahwa kartu identitas murid barunya tertinggal. Karena sudah kehilangan jejak Chloe, Leo memutuskan untuk menyimpan kartu tersebut dan segera menemui Celia. Celia menyambut Leo dengan tumpukan belanjaan keperluan sekolah. Di momen itulah, Leo menunjukkan hasil latihannya selama 3 minggu terakhir yang memadatkan mananya, dan secara mengejutkan berhasil memanifestasikan sepasang sayap api yang megah di punggungnya. Pemandangan tersebut membuat Celia terperangah hingga menjatuhkan barang belanjaannya. Ia tak mampu memproses bagaimana seseorang yang baru saja mulai mempelajari aura bisa menguasai teknik tingkat tinggi klan Zerdinger dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa saat kemudian, sebuah kapal besar bersandar di pelabuhan, siap membawa para murid terpilih menuju kehidupan baru di Akademi Lumine. Sebagai sosok yang bertanggung jawab atas divisi kesatria, Profesor Ain menyambut para kadet baru dan menginstruksikan mereka untuk segera menaiki kapal. Pelayaran menuju Akademi Lumine pun dimulai, membelah samudra dengan kemegahan armada yang memanjakan mata. Di tengah kemewahan dek kapal, Leo merasa ada sesuatu yang janggal. Ketenangan yang tercipta baginya terasa terlalu semu. Di saat para murid lain terbuai dalam fasilitas kelas atas, seorang alkemis dari kerajaan Moira bernama Charles Thomas mendekati Leo dan Celia. Charles yang menawarkan berbagai keperluan, mulai dari ramuan hingga persenjataan, mencoba membangun relasi bisnis. Leo menanggapi tawaran itu dengan sopan, meski batinnya terus bergejolak memikirkan suasana yang dianggapnya terlalu damai untuk sebuah institusi pencetak pahlawan. Celia sempat menepis kekhawatiran Leo, menganggap keramaian ini adalah bentuk penyambutan formal bagi para jenius muda. Firasat buruk Leo terbukti seketika. Sebuah guncangan hebat menghantam lambung kapal, disusul dengan munculnya kraken kolosal yang menjulang dari kedalaman laut. Tentakel raksasanya menyapu dek kapal, mengancam nyawa siapapun yang berada di sana. Di tengah kepanikan, para murid memohon perlindungan kepada Profesor Ain. Namun, sang profesor justru tetap tenang menyesap anggurnya. Baginya, bahaya ini adalah kurikulum pertama sebagai calon pahlawan. Mereka dituntut untuk menyelesaikan ancaman dengan tangan sendiri tanpa harus terus bermanja pada instruktur.
Dengan gerakan efisien, Leo menebas salah satu tentakel yang mengincar mereka, sembari memperingatkan Celia agar tetap menjaga ketenangan dan tidak bertindak ceroboh. Celia, meski sempat tersinggung dengan teguran Leo, segera melancarkan serangan aura panas yang membara. Namun, strategi itu justru memicu reaksi defensif Kraken yang menyemprotkan air mendidih sebagai balasan. Leo kembali mengoreksi kesalahan taktis Celia, mengingatkannya pada pengetahuan dasar tentang reaksi alami monster air terhadap elemen panas. Pertempuran kian sengit saat seekor tentakel berhasil menjerat salah satu murid. Tanpa ragu, Celia melesat dengan kecepatan tinggi untuk memutus jeratan tersebut. Sementara Leo memberikan dukungan dari belakang guna memastikan jalur Celia tetap aman dari serangan susulan. Di sisi lain, perhatian Leo teralihkan oleh kemunculan Chloe, gadis yang sebelumnya sempat menabraknya. Chloe menunjukkan bakat sihir es yang luar biasa. Ia membukukan tentakel-tentakel besar menjadi pilar kristal yang rapuh, sekaligus menciptakan perisai pertahanan yang tak tertembus. Dengan dingin, Chloe menyatakan bahwa mereka yang tak sanggup melindungi diri sendiri tak layak berada di akademi ini. Suasana semakin kompetitif saat Abad dan Chelsea bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan anginnya, Abad menantang Celia untuk melanjutkan persaingan mereka dalam memburu monster. Di sela-sela pertempuran, Chelsea sempat mencuri pandang ke arah Leo dengan wajah yang memerah, sebuah momen kontras di tengah kemelut pertarungan. Melihat murid-muridnya mulai unjuk gigi, Profesor Ain mengamati dengan penuh minat. Baginya, amukan Kraken ini adalah pesta penyambutan yang sempurna. Sementara di berbagai sisi kapal, para calon bintang mulai menunjukkan taringnya. Censia Timur bertarung dengan tinju kosong yang penuh tenaga, Walden Selatan menunjukkan kekuatan fisik murni dengan merobek tentakel monster menggunakan tangan telanjang, sementara Duran dari pusat menghujani Kraken dengan sambaran petir yang bertubi-tubi. Kolaborasi tanpa rencana dari para murid papan atas ini menciptakan harmoni kehancuran bagi sang Kraken. Profesor Ain hanya bisa terpukau menyadari bahwa angkatan tahun ini dihuni oleh individu-individu yang jauh lebih menonjol dan mengerikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setelah monster laut berhasil dipukul mundur, kapal akhirnya bersandar di dermaga Akademi Lumin. Kelelahan tampak menggelayati para murid, termasuk Charles yang mengeluh dalam hati karena seluruh persediaan ramuannya ludes terjual selama konflik. Profesor Ain mengingatkan para kadet bahwa danau yang baru saja mereka seberangi akan menjadi rute harian mereka. Sebuah isyarat bahwa tantangan di akademi ini baru saja dimulai. Aula utama akademi kemudian dipenuhi aura ketegangan saat upacara penyambutan dimulai. Kepala Sekolah Alien Biden memberikan pidato yang menggetarkan, menegaskan bahwa jalan menjadi pahlawan menuntut pengorbanan dan pelampauan batas kemampuan. Intimidasi alien memuncak saat ia menghancurkan meja di hadapannya hingga berkeping-keping. Meski sesaat kemudian, aura mengerikan itu berganti dengan kecanggungan saat ia merasa tindakannya terlalu berlebihan. Kejutan sesungguhnya meledak ketika perwakilan murid baru dipanggil ke podium. Nama Leo menggema, memicu gelombang ketidakpercayaan di antara para murid elit seperti Abad, Celia, dan Duran. Sementara di sudut ruangan, Profesor Albi tampak tersenyum puas, mengonfirmasi bahwa dialah sosok di balik rekomendasi yang kontroversial tersebut. Alih-alih memberikan pidato formal yang penuh kerendahan hati, Leo justru melontarkan tantangan terbuka. Dengan tatapan tajam dan wajah yang serius, ia menyatakan bahwa siapapun yang merasa lebih layak menjadi perwakilan murid baru dipersilakan untuk menghadapinya secara langsung. Deklarasi brutal ini seketika membakar amarah para pemilik skor tertinggi, terutama Duran yang menganggap sikap Leo sebagai bentuk kesombongan yang tak termaafkan. Malam pertama di asrama memberikan waktu bagi Leo untuk merenung. Kebetulan yang menarik menempatkan kamarnya bersebelahan dengan Charles sang alkemis. Di tengah kesunyian kamarnya, Leo memikirkan tujuan utamanya menyusup ke institusi ini. Ia bukan sekedar mencari ilmu, melainkan mencari jejak sejarah keberadaannya sendiri yang tersembunyi dalam Hero Record. Pencarian jati diri inilah yang menjadi motivasi terbesarnya. Keesokan harinya di kantin sekolah, ketenangan makan siang Leo terusik oleh kedatangan Duran, kapten dari wilayah pusat yang masih menyimpan dendam atas pidatonya kemarin. Dengan penuh arogansi, Duran mencoba mengintimidasi Leo. Namun sang target justru tetap tenang menikmati santapannya, seolah kehadiran Duran hanyalah angin lalu. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Duran memadatkan aura petir di kakinya dan menendang meja makan hingga melambung tinggi ke udara. Dalam sebuah demonstrasi ketangkasan yang luar biasa, Leo melompat dengan presisi tinggi, menangkap kembali nampan dan makanannya di udara tanpa menumpahkan setetes kuah pun. Ia bahkan membantu Charles mengamankan makanannya. Leo kemudian menatap Duran dengan senyum tipis, menyayangkan tindakan Duran yang membuang-buang makanan berharga.
Sebuah teguran yang justru membuat amarah Duran meledak, hingga ia siap melepaskan serangan mematikan. Namun sebelum bentrokan fisik terjadi, sebuah tangan mendarat di bahu mereka berdua. Profesor Ain berdiri dengan senyum yang jauh lebih mengerikan daripada biasanya. Kehadiran sang profesor yang tak terdeteksi itu seketika mendinginkan suasana, meninggalkan Leo dan Duran dalam kepanikan karena menyadari bahwa hukuman berat menanti di hari pertama sekolah.